Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa nama Anda terasa begitu dalam milik Anda? Mengapa suara-suara tertentu bergema di dada Anda saat seseorang memanggil Anda? Menurut ajaran Buddha kuno, huruf pertama nama Anda bukanlah hal yang acak. Itu adalah gema getaran dari kehidupan-kehidupan lampau Anda, sebuah penanda suci yang ditinggalkan oleh jiwa Anda untuk mengingat siapa Anda dulu dan apa yang Anda kembali pelajari. Kita bukan bicara tentang arti nama di permukaan atau kuis kepribadian di sini. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam. Para biksu Buddha yang mempelajari siklus kelahiran kembali memperhatikan pola-pola dalam suara-suara yang ditarik oleh jiwa-jiwa melintasi kehidupan-kehidupan. Mereka memahami bahwa sebelum kita lahir, jiwa kita memilih getaran-getaran tertentu, frekuensi-frekuensi tertentu yang cocok dengan energi yang kita bawa dari inkarnasi sebelumnya. Huruf pertama nama Anda adalah salah satu frekuensi itu, sebuah sidik jari sonik dari sejarah spiritual Anda. Anda mungkin tidak ingat kehidupan-kehidupan lampau Anda secara sadar, tapi jiwa Anda ingat. Dan itu meninggalkan petunjuk di mana-mana. Dalam ketakutan-ketakutan Anda yang tidak masuk akal, dalam bakat-bakat yang tidak pernah Anda pelajari, dalam tempat-tempat yang terasa seperti rumah meskipun Anda belum pernah ke sana. Huruf pertama nama Anda adalah salah satu petunjuk paling kuat yang dikodekan dalam suara yang digunakan orang untuk memanggil Anda kembali ke diri Anda sendiri. Dalam video ini, Anda akan menemukan apa yang diungkapkan setiap huruf dari A hingga Z tentang siapa Anda dulu, apa yang Anda alami, dan pola-pola karma apa yang masih Anda kerjakan. Beberapa dari Anda adalah penyembuh, yang lain adalah pejuang, beberapa membawa beban kepemimpinan dari masa lalu, sementara yang lain sedang belajar menggunakan suara mereka untuk pertama kalinya dalam berabad-abad. Dengan memahami tanda tangan spiritual dari huruf pertama Anda akan terhubung dengan sesuatu yang kuno di dalam diri Anda, sesuatu yang telah mencoba berbicara kepada Anda sepanjang hidup Anda. Tapi sebelum kita mulai perjalanan ini bersama, saya perlu Anda melakukan sesuatu. Beri like pada video ini. Itu memberitahu platform bahwa konten ini penting, bahwa itu harus menjangkau jiwa-jiwa lain yang mencari pemahaman lebih dalam. Berlangganan saluran ini karena setiap minggu saya berbagi ajaran seperti ini. Kebijaksanaan yang menyentuh bagian-bagian dari Anda yang tidak dibicarakan orang lain. Dan tinggalkan komentar yang memberitahu saya dari mana Anda menonton dan apa huruf pertama nama Anda. Saya suka melihat komunitas ini tumbuh dan terhubung. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Kosongkan pikiran Anda. Apa yang akan Anda temukan mungkin menjelaskan hal-hal tentang diri Anda yang telah Anda pertanyakan selama bertahun-tahun. Mari kita mulai. Sebelum kita menyelami apa arti setiap huruf, Anda perlu memahami sesuatu yang mendasar tentang bagaimana para master Buddha memandang nama dan suara. Dalam tradisi-tradisi tertua, terutama yang dari Tibet dan India kuno, suara bukan hanya kebisingan. Itu adalah penciptaan itu sendiri. Alam semesta dimulai dengan getaran, dengungan kosmik yang disebut suara primordial oleh umat Buddha. Setiap huruf, setiap suku kata, setiap nama membawa sepotong dari getaran asli itu. Ketika sebuah jiwa bersiap untuk kembali ke bumi, itu membawa kenangan. Bukan jenis yang jelas yang bisa Anda ingat, tapi cetakan-cetakan energetik, perasaan-perasaan, kecenderungan-kecenderungan, ketakutan-ketakutan, hadiah-hadiah. Dan entah bagaimana secara misterius jiwa itu tertarik pada nama-nama yang cocok dengan frekuensinya. Orang tua mungkin berpikir mereka memilih nama, tapi seringkali mereka dipandu oleh sesuatu di luar pemahaman mereka. Nama itu menemukan anaknya, bukan sebaliknya. Ini sebabnya beberapa orang tidak pernah merasa nyaman dengan nama lahir mereka dan mengubahnya nanti. Jiwa mereka sedang menyesuaikan ulang, mencoba mencocokkan frekuensi mereka saat ini. Dan itu sebabnya nama panggilan sering terasa lebih autentik daripada nama resmi. Jiwa tahu suara sejatinya. Jadi saat kita menjelajahi setiap huruf, dengarkan bukan hanya dengan pikiran Anda, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Perhatikan apa yang bergema, apa yang membuat Anda tidak nyaman, apa yang membawa air mata yang tidak bisa Anda jelaskan. Itu adalah respons jiwa Anda, kenangan-kenangan yang bergerak di kedalaman keberadaan Anda.
Mari kita mulai dengan huruf A. Jika nama Anda dimulai dengan A, Anda membawa energi pionir, orang yang pergi lebih dulu. Ajaran-ajaran kuno mengatakan bahwa jiwa-jiwa dengan huruf ini sering menjadi pemimpin di kehidupan-kehidupan lampau, tapi bukan jenis yang mencari kekuasaan. Ini adalah yang berani, yang berjalan ke wilayah-wilayah tak dikenal agar orang lain bisa mengikuti dengan aman. Anda mungkin pernah menjadi penjelajah, guru spiritual yang membawa ide-ide baru ke komunitas-komunitas yang menolak, atau seseorang yang berdiri sendirian melawan ketidakadilan. Ini menjelaskan mengapa, di kehidupan ini, Anda merasa kebutuhan yang kuat untuk mandiri, melakukan hal-hal dengan cara Anda sendiri. Anda gelisah saat harus mengikuti aturan-aturan yang tidak masuk akal. Anda punya api dalam yang tidak membiarkan Anda tetap kecil atau diam. Tapi inilah yang kebanyakan orang dengan A tidak sadari. Di kehidupan lampau Anda, keberanian ini sering datang dengan biaya. Anda mungkin pernah ditolak, diasingkan, atau disalahpahami. Jiwa Anda ingat rasa sakit itu, dan itu sebabnya Anda kadang menahan diri meskipun segala sesuatu di dalam Anda ingin maju. Pelajaran untuk Anda sekarang adalah memimpin tanpa membutuhkan persetujuan semua orang. Anda kembali untuk mengingat bahwa jalan Anda tidak memerlukan validasi. Setiap kali Anda berbicara, setiap kali Anda memilih keaslian daripada penerimaan, Anda menyembuhkan luka kuno. Anda membuktikan kepada jiwa Anda bahwa kali ini menjadi yang pertama tidak berarti sendirian. Sekarang mari kita bicara tentang huruf B. Jika nama Anda dimulai dengan B, Anda adalah pembangun di kehidupan-kehidupan lampau, dan saya bukan hanya berarti dengan tangan Anda. Anda membangun komunitas-komunitas, keluarga-keluarga, sistem-sistem yang membantu orang merasa aman. Para biksu Buddha melihat suara B sebagai pembumian, bersahaja, terhubung dengan cakra akar. Jiwa-jiwa dengan huruf ini cenderung hidup kehidupan-kehidupan yang tenang di inkarnasi-inkarnasi mereka sebelumnya, tidak mencari kemuliaan, tapi menciptakan stabilitas untuk orang lain. Anda mungkin pernah menjadi petani yang memberi makan seluruh desa, orang tua yang membesarkan anak-anak dengan kebijaksanaan, atau pengrajin yang karyanya bertahan generasi-generasi. Apa yang Anda bangun penting, meskipun tidak ada yang mengingat nama Anda. Dan itu sebabnya di kehidupan ini, Anda sering merasa tidak terlihat. Anda bekerja keras, Anda muncul, Anda menjaga semuanya tetap bersama, tapi pengakuan jarang datang. Ini membuat Anda frustrasi, tapi di lubuk hati, bagian dari Anda bahkan tidak ingin sorotan. Jiwa Anda ingat bahwa pekerjaan terbaik terjadi dalam diam. Inilah tantangan Anda sekarang. Anda perlu belajar bahwa membangun tidak selalu berarti mengorbankan diri sendiri. Di kehidupan-kehidupan lampau, Anda memberi sampai tidak ada yang tersisa. Anda menyangga struktur-struktur bahkan saat mereka menghancurkan Anda. Kali ini, Anda sedang belajar membangun kehidupan yang mendukung Anda juga, bukan hanya semua orang lain. Saat Anda mulai menghormati kebutuhan Anda sendiri, saat Anda berhenti menjadi fondasi yang diinjak semua orang tanpa memperhatikan, Anda akan mengakses kekuatan yang telah Anda lupakan. Kekuatan untuk mencipta dari kegembiraan, bukan kewajiban. Huruf C membawa energi komunikator, tapi bukan dengan cara yang mungkin Anda pikirkan. Jika nama Anda dimulai dengan C, Anda adalah seseorang yang membawa pesan-pesan antar dunia. Teks-teks Buddha kuno berbicara tentang jiwa-jiwa yang berfungsi sebagai perantara, dukun, peramal, penerjemah. Anda bukan hanya berbicara, Anda menyalurkan, Anda menghubungkan yang terlihat dengan yang tak terlihat, yang hidup dengan yang mati, yang manusia dengan yang ilahi. Di kehidupan-kehidupan lampau, Anda mungkin hidup di pinggiran masyarakat. Orang-orang datang kepada Anda saat mereka membutuhkan jawaban, penyembuhan, atau bimbingan, tapi mereka juga takut kepada Anda. Mereka tidak memahami hadiah Anda, dan kadang Anda sendiri juga tidak. Ini membuat Anda kesepian, terjebak antar dunia, tidak pernah sepenuhnya milik dimanapun. Perasaan itu belum hilang. Bahkan sekarang, Anda merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain. Anda mendengar arti di balik kata-kata. Anda merasakan energi di ruangan sebelum siapapun berbicara. Tapi Anda telah belajar menyembunyikan kepekaan ini karena dunia mengajarkan Anda bahwa tidak aman untuk terlalu terbuka. Pekerjaan yang Anda datang lakukan sekarang
adalah merebut kembali suara Anda, suara sejati Anda, yang berbicara kebenaran meskipun tidak nyaman. Anda bukan di sini untuk membuat orang nyaman. Anda di sini untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan, untuk memecah keheningan yang telah berlangsung terlalu lama. Setiap kali Anda berbicara kebenaran Anda, terutama saat suara Anda gemetar, Anda menghormati setiap kehidupan yang Anda habiskan dalam diam. Mari kita lanjut ke huruf D. Jika nama Anda dimulai dengan D, Anda adalah pelindung di kehidupan-kehidupan lampau, penjaga sesuatu yang suci. Ini bisa berupa tanah, pengetahuan, orang-orang, atau praktik-praktik spiritual. Suara D bergetar dengan kekuatan, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Anda bukan seseorang yang lari saat segalanya sulit. Anda tinggal, Anda membela, Anda menjaga garis, bahkan saat semua orang lain melarikan diri. Tapi inilah yang ditinggalkan kehidupan itu kepada Anda. Di inkarnasi ini, Anda membawa beban rasa bahwa Anda selalu harus kuat, bahwa Anda tidak bisa menunjukkan kelemahan atau meminta bantuan. Anda telah mengambil peran pelindung lagi di keluarga Anda, pekerjaan Anda, persahabatan Anda. Dan meskipun Anda bagus dalam hal itu melelahkan. Jiwa Anda lelah selalu menjadi yang kuat. Apa yang perlu Anda pahami adalah bahwa perlindungan tidak berarti isolasi. Di kehidupan lampau Anda belajar membangun tembok begitu tinggi sehingga tidak ada yang bisa melewatinya. Bukan bahaya, tapi juga bukan cinta. Kali ini, Anda sedang belajar jenis kekuatan yang berbeda. Kekuatan untuk rentan, untuk membiarkan orang lain melihat Anda berjuang. Untuk percaya bahwa Anda tidak harus menghadapi segalanya sendirian. Saat Anda meletakkan baju besi yang telah Anda pakai melintasi kehidupan-kehidupan, Anda akan menemukan sesuatu yang indah. Orang-orang tidak membutuhkan Anda untuk tak terkalahkan. Mereka membutuhkan Anda untuk nyata. Huruf E mewakili pencari, murid abadi. Jika nama Anda dimulai dengan E, Anda menghabiskan kehidupan-kehidupan lampau dalam pengejaran pengetahuan, kebijaksanaan, pencerahan. Ajaran-ajaran Buddha mengatakan bahwa jiwa-jiwa E adalah tua, sangat tua, dan mereka membawa semacam kegelisahan eksistensial yang tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan sekarang, Anda selalu mencari. Anda membaca, Anda mempertanyakan, Anda menyelam dalam subjek-subjek yang memikat Anda. Tapi ada sesuatu di bawah pencarian itu, perasaan bahwa Anda mencari sesuatu yang hilang. Dan Anda memang. Di kehidupan lampau, Anda sekilas melihat kebenaran nyata. Jenis yang mengubah segalanya. Tapi kemudian Anda mati, dan Anda kehilangannya. Sekarang Anda mencoba menemukan jalan kembali. Pelajaran untuk Anda bukan untuk berhenti mencari. Itu adalah menyadari bahwa apa yang Anda cari bukan di buku lain, ajaran lain, pengalaman lain. Itu di dalam Anda. Itu selalu ada. Kebenaran yang Anda lihat sebelumnya masih ada, menunggu Anda berhenti mencari keluar dan akhirnya melihat ke dalam. Jiwa Anda sudah tahu, saatnya percaya pengetahuan itu. Sekarang kita sampai ke F. Jika nama Anda dimulai dengan F, Anda adalah seseorang yang memahami kebebasan dengan cara yang kebanyakan orang tidak pernah lakukan. Di kehidupan-kehidupan lampau Anda mungkin pernah menjadi pengembara, nomaden, seseorang yang menolak terikat oleh konvensi. Atau mungkin Anda dipenjara, diperbudak, terjebak, dan jiwa Anda bersumpah bahwa jika pernah mendapat kesempatan lagi, itu tidak akan pernah dikurung lagi. Bagaimanapun Anda datang ke kehidupan ini dengan kebutuhan yang hampir putus asa untuk otonomi. Anda benci dikendalikan, dikelola, atau diberitahu apa yang harus dilakukan. Anda akan menyabotase peluang jika mereka datang dengan terlalu banyak ikatan. Anda akan meninggalkan hubungan saat mereka mulai terasa menyesakkan. Dan orang-orang menyebut Anda egois, tidak bertanggung jawab, takut komitmen. Tapi mereka tidak paham. Jiwa Anda bukan lari dari cinta atau tanggung jawab. Itu lari dari apapun yang terasa seperti kandang. Apa yang Anda pelajari sekarang adalah bahwa kebebasan sejati bukan tentang tidak punya ikatan. Itu tentang memilih ikatan Anda secara sadar. Itu tentang tinggal bukan karena Anda harus, tapi karena Anda ingin. Saat Anda menyembuhkan bagian dari Anda yang menyamakan komitmen dengan penjara,
Anda akan menemukan sesuatu yang mendalam. Kebebasan terdalam datang dari memilih untuk tinggal, dari mencintai tanpa takut, dari membangun kehidupan yang milik Anda, bukan karena Anda terjebak di dalamnya, tapi karena Anda menciptakannya. Huruf G membawa energi mistik yang membumi. Jika nama Anda dimulai dengan G, Anda adalah seseorang yang berjalan antar dunia spiritual dan material dengan kemudahan yang tidak biasa. Anda memahami bahwa pencerahan bukan tentang melarikan diri dari alam fisik, tapi tentang membawa kehadiran ilahi ke kehidupan sehari-hari. Anda mungkin pernah menjadi penjaga kuil, tukang kebun suci, seseorang yang menemukan Tuhan di tanah dan musim-musim. Di kehidupan ini, Anda punya hadiah untuk membuat spiritual menjadi praktis. Anda tidak tertarik pada konsep-konsep mengambang atau ritual-ritual kosong. Anda ingin ajaran-ajaran yang bisa Anda gunakan, kebijaksanaan yang bisa Anda terapkan, dan Anda punya kemampuan alami untuk membantu orang lain melakukan hal yang sama. Tapi kadang Anda kesulitan merasa terlalu bersahaja untuk orang-orang spiritual dan terlalu spiritual untuk orang-orang bersahaja. Anda tidak cukup cocok di kedua dunia. Pekerjaan yang Anda lakukan sekarang adalah integrasi. Anda kembali untuk menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan antara roh dan materi, bahwa yang suci ada di segalanya. Saat Anda memasak, Anda melakukan alkimia. Saat Anda berkebun, Anda berkomunikasi dengan penciptaan. Saat Anda bekerja, Anda menawarkan pengabdian. Berhenti mencoba memilih antara spiritual dan praktis. Jalan Anda adalah keduanya, dan itu adalah hadiah Anda untuk dunia. Mari kita jelajahi huruf H. Jika nama Anda dimulai dengan H, Anda adalah penyembuh di kehidupan-kehidupan lampau, tapi tidak selalu karena pilihan. Seringkali, Anda menjadi penyembuh karena Anda sendiri terluka. Anda belajar tentang rasa sakit dengan mengalaminya, tentang kematian dengan menghadapinya, tentang ketahanan dengan harus menemukannya di dalam diri Anda saat tidak ada tempat lain untuk berpaling. Suara H membawa napas, desahan, suara pelepasan dan kelegaan. Anda memahami penderitaan dengan cara yang tidak bisa diajarkan. Anda pernah ke tempat-tempat gelap di kehidupan ini dan yang lain, dan Anda kembali dengan obat. Orang-orang merasakan ini di dalam Anda. Mereka memberitahu Anda hal-hal yang belum pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Mereka menangis di hadapan Anda. Mereka sembuh di sekitar Anda, sering tanpa tahu mengapa. Tapi hadiah ini telah memakan biaya dari Anda. Anda menyerap begitu banyak dari orang lain sehingga Anda lupa melepaskannya. Anda membawa rasa sakit yang bukan milik Anda, trauma yang tidak Anda alami di kehidupan ini. Pelajaran Anda sekarang adalah batasan. Anda bisa menahan ruang untuk orang lain tanpa menahan rasa sakit mereka. Anda bisa menyaksikan penderitaan tanpa mengambilnya ke tubuh Anda. Saat Anda belajar menjadi bulu berongga, membiarkan energi bergerak melalui Anda daripada tersangkut di dalam Anda, hadiah penyembuhan Anda akan berlipat ganda. Dan yang lebih penting, Anda akhirnya bisa menyembuhkan diri sendiri yang telah ditunggu jiwa Anda melintasi beberapa kehidupan. Huruf I mewakili individu, orang yang harus menemukan diri di kehidupan-kehidupan lampau. Jika nama Anda dimulai dengan I, Anda kemungkinan menghabiskan inkarnasi-inkarnasi sebelumnya dalam situasi-situasi di mana identitas Anda ditekan. Mungkin Anda bagian dari kolektif, di mana ekspresi individu tidak diizinkan, atau Anda dipaksa ke peran yang tidak cocok dengan siapa Anda sebenarnya. Jiwa Anda ingat seperti apa rasanya menjadi tak terlihat, tidak punya suara, tidak punya pilihan. Itu sebabnya, di kehidupan ini, Anda sangat protektif terhadap individualitas Anda. Anda butuh ruang, otonomi, kebebasan untuk menjadi tepat seperti Anda. Anda bereaksi kuat saat orang mencoba mengubah Anda, memperbaiki Anda, atau memberitahu Anda siapa yang seharusnya Anda jadi. Dan kadang ini membuat Anda tampak sulit, keras kepala, tidak mau berkompromi. Tapi yang tidak dilihat orang adalah bahwa jiwa Anda masih menyembuhkan dari dihapus. Pertumbuhan untuk Anda sekarang adalah belajar bahwa menjadi diri sendiri tidak memerlukan kesendirian. Anda bisa mempertahankan identitas Anda sambil berada dalam hubungan. Anda bisa sepenuhnya menjadi Anda sambil juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tantangannya adalah
menemukan orang-orang yang merayakan keunikan Anda daripada mencoba menghaluskan tepi-tepi Anda. Saat Anda melakukannya, Anda akan menyadari bahwa koneksi sejati tidak mengurangi Anda. Itu menerangi Anda. Sekarang mari kita bicara tentang J. Jika nama Anda dimulai dengan J, Anda adalah penjaga kegembiraan di kehidupan-kehidupan lampau, dan itu adalah peran yang lebih berat daripada kedengarannya. Anda adalah orang yang menjaga semangat tetap tinggi selama masa-masa sulit, yang menemukan alasan untuk merayakan saat tampaknya tidak ada, yang mengingatkan orang bahwa hidup masih layak dijalani, bahkan di momen-momen tergelap. Anda mungkin pernah menjadi seniman, musisi, pencerita, seseorang yang kehadirannya membawa cahaya. Tapi inilah yang terjadi. Anda belajar memerankan kegembiraan bahkan saat Anda tidak merasakannya. Anda menjadi begitu pandai mengangkat orang lain sehingga Anda lupa bagaimana mengakui rasa sakit Anda sendiri. Dan pola itu mengikuti Anda ke kehidupan ini. Anda masih orang yang membuat semua orang tertawa, yang menjaga hal-hal tetap ringan, yang tidak ingin membebani siapapun dengan perasaan nyata Anda. Di balik kecerahan itu ada kesedihan yang jarang Anda tunjukkan. Pekerjaan Anda sekarang adalah memberi izin kepada diri sendiri untuk tidak baik-baik saja, untuk berhenti memerankan, untuk membiarkan orang melihat Anda di hari-hari saat kegembiraan tidak datang dengan mudah. Kegembiraan nyata, jenis yang dicari jiwa Anda, bukan pertunjukan. Itu adalah apa yang muncul saat Anda autentik, saat Anda berhenti berpura-pura, saat Anda membiarkan diri Anda menjadi manusia. Ironinya adalah, saat Anda berhenti berusaha keras menjadi cahaya, Anda akan bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Huruf K bergetar dengan energi pejuang, tapi bukan jenis yang bertarung dengan senjata. Jika nama Anda dimulai dengan K, Anda adalah pejuang spiritual di kehidupan-kehidupan lampau. Seseorang yang melawan setan-setan internal, yang menghadapi kegelapan sendiri dan mengubahnya. Para biksu Buddha berbicara tentang jiwa-jiwa yang memilih jalan tersulit, yang sukarela membawa karma berat agar bisa membakarnya dengan cepat. Di kehidupan ini, Anda mungkin telah menghadapi lebih banyak tantangan daripada kebanyakan orang. Hal-hal yang akan mematahkan orang lain entah bagaimana tidak mematahkan Anda. Anda terus maju. Anda menemukan kekuatan yang tidak Anda tahu Anda miliki. Dan orang-orang mengagumi ketahanan Anda, tapi mereka tidak melihat biayanya. Anda lelah. Jiwa Anda lelah perang. Anda telah bertarung begitu lama, sehingga Anda tidak ingat seperti apa rasanya damai. Apa yang perlu Anda pahami adalah bahwa pertarungan Anda hampir selesai. Anda berada di ronde-ronde akhir dari pertempuran yang sangat tua. Tantangan-tantangan yang Anda hadapi sekarang bukan hukuman. Itu adalah penyelesaian. Anda menyelesaikan apa yang Anda mulai kehidupan-kehidupan lalu. Dan saat Anda melakukannya, saat Anda akhirnya meletakkan pedang Anda akan menemukan damai yang begitu dalam sehingga setiap pertempuran layak. Teruskan. Kemenangan lebih dekat daripada yang Anda pikirkan. Mari kita jelajahi huruf L. Jika nama Anda dimulai dengan L, Anda adalah pencinta di kehidupan-kehidupan lampau, seseorang yang memahami bahwa cinta adalah kebenaran tertinggi, satu-satunya kebenaran yang benar-benar penting. Anda mungkin pernah menjadi penyair, pasangan yang setia, seseorang yang mencintai dengan intensitas yang menghabiskan Anda. Suara L lembut, mengalir, seperti air, seperti perasaan penyerahan. Tapi mencintai sedalam itu meninggalkan bekas luka. Anda mungkin pernah disakiti, dikhianati, ditinggalkan, atau Anda mencintai seseorang yang tidak bisa Anda miliki. Dan jiwa Anda belajar bahwa cinta berarti rasa sakit. Jadi di kehidupan ini, Anda hati-hati. Anda punya tembok. Anda mencintai orang tapi menjaga mereka pada jarak. Anda takut bahwa jika Anda benar-benar membiarkan seseorang masuk, jika Anda mencintai seperti yang Anda mampu, Anda akan kehilangan diri sendiri lagi. Penyembuhan yang Anda datang lakukan adalah belajar bahwa cinta tidak harus menghancurkan Anda. Anda bisa mencintai dalam dan masih mempertahankan diri sendiri. Anda bisa setia tanpa bergantung. Anda bisa membuka hati Anda tanpa membuat diri Anda rentan terhadap orang-orang yang tidak pantas akses. Kapasitas Anda untuk mencintai adalah hadiah, bukan kelemahan.
Saat Anda mencintai secara sadar, saat Anda memilih orang-orang yang bisa menyamai kedalaman Anda akhirnya akan mengalami apa yang telah dirindukan jiwa Anda, cinta yang menyembuhkan daripada menyakiti. Huruf M mewakili energi ibu, tapi ini melampaui keibuan biologis. Jika nama Anda dimulai dengan M, Anda adalah pengasuh di kehidupan-kehidupan lampau. Seseorang yang merawat orang lain, yang memastikan semua orang diberi makan, aman, dicintai. Anda mungkin secara harfiah pernah menjadi ibu berkali-kali, atau Anda mungkin pernah menjadi seseorang yang mengasuh komunitas-komunitas, gerakan-gerakan, ide-ide. Anda datang ke kehidupan ini dengan insting untuk merawat orang lain. Anda memperhatikan apa yang dibutuhkan orang sebelum mereka minta. Anda mengantisipasi, Anda mempersiapkan, Anda memastikan semua orang nyaman. Dan meskipun ini indah, ini juga melelahkan. Anda menghabiskan begitu banyak energi merawat semua orang lain, sehingga Anda mengabaikan diri sendiri. Anda bahkan tidak sadar, Anda lelah sampai Anda ambruk. Pelajaran Anda adalah mengasuh diri sendiri dengan pengabdian yang sama yang Anda berikan kepada orang lain. Untuk memeriksa kebutuhan Anda sendiri, untuk menghibur rasa sakit Anda sendiri, untuk memastikan Anda diberi makan, istirahat, dipeluk. Anda tidak bisa menuang dari cangkir kosong, dan jiwa Anda telah kosong untuk waktu yang lama. Saat Anda mulai memperlakukan diri sendiri sebagai seseorang yang layak perawatan Anda sendiri, semuanya berubah. Anda tidak harus mendapatkan istirahat. Anda tidak harus pantas kebaikan. Anda hanya membutuhkannya, seperti setiap makhluk hidup lain. Berikan itu kepada diri sendiri. Sekarang kita sampai ke N. Jika nama Anda dimulai dengan N, Anda adalah pengetahui di kehidupan-kehidupan lampau, seseorang yang punya akses ke informasi tersembunyi, ajaran-ajaran rahasia, misteri-misteri yang tidak dimaksudkan untuk semua orang. Anda mungkin pernah diinisiasi ke ordo-ordo suci, dilatih dalam praktik-praktik yang memakan waktu puluhan tahun untuk dikuasai, atau Anda hanya punya kemampuan psikis alami yang membedakan Anda. Pengetahuan ini membuat Anda kuat, tapi juga terisolasi. Anda tidak bisa berbagi apa yang Anda tahu dengan sembarang orang. Anda harus hati-hati, selektif, protektif terhadap misteri-misteri itu. Dan di beberapa kehidupan, kerahasiaan ini untuk keselamatan Anda sendiri. Orang-orang takut apa yang tidak mereka pahami, dan mereka sering menghancurkan apa yang mereka takuti. Di kehidupan ini, Anda masih membawa rahasia-rahasia. Anda tahu hal-hal yang tidak bisa Anda jelaskan bagaimana Anda tahu. Anda merasakan pola-pola koneksi-koneksi, kebenaran-kebenaran yang dilewatkan orang lain. Tapi Anda telah belajar tetap diam. Anda tidak berbagi wawasan Anda dengan bebas karena Anda pernah terbakar sebelumnya di kehidupan ini atau yang lain. Pekerjaan yang Anda lakukan sekarang adalah menemukan orang-orang aman, jiwa-jiwa yang bisa dipercaya, yang bisa menangani apa yang Anda tahu. Anda bukan dimaksudkan untuk membawa misteri-misteri ini sendirian selamanya. Ada orang lain yang mencari apa yang harus Anda bagikan. Saat Anda menemukan mereka, saat Anda mulai berbicara, Anda akan ingat mengapa Anda kembali. Untuk menjadi penjaga kebijaksanaan, ya, tapi juga guru darinya. Huruf O adalah lingkaran, simbol kelengkapan dan penyelesaian. Jika nama Anda dimulai dengan O, Anda adalah seseorang yang memahami siklus-siklus di kehidupan-kehidupan lampau. Anda mungkin pernah menjadi petani yang bekerja dengan musim-musim, pendeta perempuan yang menandai fase-fase bulan, atau hanya seseorang yang hidup cukup dekat dengan alam untuk mengenali bahwa segalanya bergerak dalam lingkaran, kelahiran, kematian, kelahiran kembali. Anda datang ke kehidupan ini dengan pemahaman bawaan bahwa tidak ada yang permanen, bahwa setiap akhir juga adalah awal. Ini membuat Anda tangguh. Anda tidak panik saat segalanya hancur, karena Anda percaya mereka akan kembali bersama secara berbeda. Anda tidak melekat pada apa yang pergi, karena Anda tahu sesuatu yang baru selalu datang. Tapi kadang kebijaksanaan ini membuat Anda tampak terpisah, tidak emosional, seperti Anda tidak peduli. Kebenarannya adalah Anda peduli dalam. Anda hanya tidak mendramatisir. Anda telah melihat cukup siklus untuk tahu bahwa tragedi hari ini adalah pelajaran besok, adalah berkah tahun depan.
Apa yang Anda pelajari sekarang adalah bahwa penerimaan tidak berarti pasif. Anda bisa menghormati siklus sambil juga berpartisipasi di dalamnya. Anda bisa percaya proses sambil juga mengambil tindakan. Hadiah Anda adalah perspektif, kemampuan untuk memperbesar dan melihat pola yang lebih besar. Bagikan hadiah itu. Orang-orang membutuhkan ketenangan Anda di kekacauan mereka. Mari kita bicara tentang P. Jika nama Anda dimulai dengan P, Anda adalah pelindung yang suci di kehidupan-kehidupan lampau. Seseorang yang menjaga kuil-kuil, melestarikan ajaran-ajaran, atau membela komunitas-komunitas spiritual. Suara P kuat, berkuasa, seperti pintu menutup, seperti batas yang ditetapkan. Anda memahami bahwa tidak semua orang bisa dipercaya dengan hal-hal suci, bahwa beberapa pengetahuan memerlukan kesiapan, bahwa ruang-ruang suci membutuhkan perlindungan. Di kehidupan ini Anda masih protektif, tapi sekarang Anda mungkin melindungi diri sendiri. Anda punya batasan yang kuat. Anda tidak membiarkan sembarang orang masuk ke dunia dalam Anda. Anda selektif tentang siapa yang mendapat waktu Anda, energi Anda, perhatian Anda. Dan beberapa orang menyebut Anda dingin, tertutup, sulit dikenal. Tapi Anda bukan dingin. Anda hati-hati. Jiwa Anda ingat apa yang terjadi saat hal-hal suci diperlakukan sembarangan. Tantangan untuk Anda adalah kebijaksanaan. Tidak semua orang adalah ancaman. Tidak semua orang akan menyalahgunakan apa yang Anda bagikan. Anda bisa menurunkan tembok Anda untuk orang-orang yang tepat tanpa mengorbankan diri sendiri. Pekerjaannya adalah belajar mengenali siapa orang-orang tepat itu dan kemudian punya keberanian untuk membiarkan mereka masuk. Di balik perlindungan Anda, ada kelembutan yang sedikit orang lihat. Mereka yang melakukannya diberkati. Jangan sembunyikan itu selamanya. Huruf Q langka, tidak biasa, terpisah. Jika nama Anda dimulai dengan Q, Anda selalu berbeda, bahkan di kehidupan-kehidupan lampau. Anda tidak cocok kategori. Anda bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanyakan orang lain. Anda menantang tradisi-tradisi, melanggar aturan-aturan, membuat orang tidak nyaman hanya dengan keberadaan. Suara Q tajam, khas, tidak mungkin diabaikan. Anda selalu tahu Anda berbeda. Sejak kecil Anda merasa seperti Anda mengamati kehidupan dari sedikit di luar itu. Tidak pernah benar-benar milik, selalu mengamati. Dan mungkin Anda telah mencoba untuk cocok, menjadi normal, meredam bagian-bagian dari Anda yang menonjol. Tapi itu tidak berhasil. Jiwa Anda tidak dirancang untuk konformitas. Apa yang Anda pelajari sekarang adalah bahwa perbedaan Anda adalah hadiah Anda. Dunia tidak membutuhkan orang lain yang mengikuti jalan yang sama dengan semua orang lain. Itu membutuhkan orang seperti Anda, orang yang mau mempertanyakan, menantang, menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Setiap kali Anda mencoba menjadi seperti semua orang, Anda meredupkan cahaya yang sangat dibutuhkan dunia. Berhenti meminta maaf karena tidak biasa. Keanehan Anda suci. Sekarang mari kita jelajahi R. Jika nama Anda dimulai dengan R, Anda adalah revolusioner di kehidupan-kehidupan lampau, seseorang yang melawan sistem-sistem yang tidak melayani kemanusiaan. Anda mungkin pernah menjadi aktivis pemberontak, seseorang yang berbicara kebenaran kepada kekuasaan, bahkan saat itu berbahaya. Suara R bergulung tanpa henti, seperti guntur, seperti gelombang yang tidak berhenti. Di kehidupan ini, Anda masih punya api itu. Anda tidak tahan ketidakadilan. Saat Anda melihat orang-orang disakiti, ditindas, dibungkam, sesuatu di dalam Anda bangkit. Anda ingin bertarung, memperbaiki, memaksa perubahan. Dan kadang energi ini membanjiri Anda karena masalah-masalah terasa terlalu besar. Dan Anda hanya satu orang. Tapi inilah yang perlu diingat jiwa Anda. Revolusi tidak selalu terlihat seperti pertempuran. Kadang hal paling revolusioner yang bisa Anda lakukan adalah menyembuhkan diri sendiri, membangun jenis kehidupan yang berbeda, membesarkan anak-anak yang berpikir berbeda, menciptakan seni yang membuka pikiran. Anda tidak harus membawa beban mengubah seluruh dunia. Cukup ubah sudut Anda darinya. Itu cukup, itu segalanya. Huruf S mewakili pencari keheningan. Jika nama Anda dimulai dengan S, Anda mungkin pernah menjadi biksu, pertapa, atau mistik di kehidupan-kehidupan lampau
seseorang yang menarik diri dari kebisingan dunia untuk menemukan kebenaran dalam ketenangan. Suara es lembut, seperti bisikan, seperti angin melalui pohon-pohon, seperti napas sebelum meditasi dimulai. Anda butuh keheningan lebih dari kebanyakan orang. Terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak orang, terlalu banyak kekacauan, dan Anda mulai merasa tercerai-berai, cemas, hilang. Tapi dunia modern tidak menghormati keheningan. Itu menuntut aktivitas konstan, koneksi konstan, produktivitas konstan. Dan Anda mencoba bertahan di dunia yang terasa terlalu bising untuk jiwa Anda. Pekerjaan Anda sekarang adalah melindungi kebutuhan Anda akan ketenangan tanpa meminta maaf karenanya. Anda bukan antisosial, Anda bukan rusak, Anda bukan menghindari kehidupan. Anda menghormati kebutuhan spiritual yang kuno dan valid. Ciptakan ruang untuk keheningan. Bangun altar-altar ketenangan di kehidupan sehari-hari Anda. Jiwa Anda mencoba mendengar sesuatu, dan itu hanya bisa mendengarnya saat segala sesuatu lain menjadi diam. Dengarkan. Mari kita bicara tentang T. Jika nama Anda dimulai dengan T, Anda adalah guru di kehidupan-kehidupan lampau, tapi tidak selalu dalam pengaturan formal. Anda mengajar dengan contoh, dengan hidup dengan integritas, dengan menunjukkan orang lain apa yang mungkin. Suara T jelas, langsung, seperti lonceng berdering, seperti kebenaran yang diucapkan. Di kehidupan ini, orang-orang secara alami mencari Anda untuk bimbingan. Mereka bertanya pendapat Anda, mencari nasihat Anda, mengamati bagaimana Anda menangani hal-hal. Dan ini mungkin terasa seperti tekanan, karena Anda tidak selalu punya jawaban. Anda masih belajar, masih membuat kesalahan, masih mencari tahu. Tapi inilah yang perlu Anda pahami. Mengajar bukan tentang punya semua jawaban. Itu tentang mau berjalan-jalan secara autentik, berbagi apa yang Anda pelajari, mengakui saat Anda tidak tahu. Hadiah Anda adalah kehadiran. Saat Anda muncul sepenuhnya, saat Anda berbicara kebenaran Anda, saat Anda hidup selaras dengan nilai-nilai Anda mengajar lebih kuat daripada kuliah apapun. Orang-orang tidak membutuhkan Anda untuk sempurna. Mereka membutuhkan Anda untuk nyata. Itu adalah pengajaran yang kembali ditawarkan jiwa Anda. Huruf U mewakili kesatuan, pemahaman bahwa segalanya terhubung. Jika nama Anda dimulai dengan U, Anda adalah seseorang di kehidupan-kehidupan lampau yang melihat melalui ilusi pemisahan. Anda memahami bahwa setiap jiwa adalah bagian dari satu kesadaran, bahwa apa yang menyakiti satu menyakiti semua, bahwa penyembuhan dimanapun adalah penyembuhan di mana-mana. Kesadaran ini adalah hadiah dan beban. Anda merasakan segalanya, rasa sakit orang-orang yang tidak Anda kenal, penderitaan hewan-hewan, kehancuran bumi. Anda tidak bisa memisahkan diri dari rasa sakit kolektif. Dan kadang ini membanjiri Anda, membuat Anda ingin menutup, memutuskan hubungan, melindungi diri dari merasakan begitu banyak. Tapi kepekaan Anda suci. Anda adalah salah satu jiwa yang menahan ruang untuk penyembuhan kolektif. Anda mungkin tidak paham bagaimana atau mengapa, tapi kehadiran Anda penting. Saat Anda menyembuhkan diri sendiri, Anda menyembuhkan leluhur dan keturunan Anda. Saat Anda memilih cinta, Anda memiringkan timbangan untuk kita semua. Anda lebih terhubung dengan keseluruhan daripada yang Anda sadari. Percayalah bahwa penyembuhan individu Anda punya implikasi kosmik. Sekarang kita sampai ke V. Jika nama Anda dimulai dengan V, Anda adalah visioner di kehidupan-kehidupan lampau. Seseorang yang bisa melihat kemungkinan-kemungkinan sebelum mereka ada. Anda mungkin pernah menjadi penemu, seniman, nabi, seseorang yang pikirannya bekerja berbeda, yang bisa membayangkan masa depan yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Suara V bergetar dengan visi, dengan kemampuan untuk melihat melampaui apa yang ada ke apa yang bisa jadi. Di kehidupan ini, Anda masih melihat ke depan. Anda punya ide-ide yang terlalu dini, yang belum dipahami orang. Anda bicara tentang hal-hal yang tidak akan masuk akal untuk 5 tahun lagi, 1 dekade lagi. Dan ini bisa mengisolasi karena Anda hidup di masa depan yang belum tiba, sementara semua orang lain terjebak di sekarang. Tantangan Anda adalah kesabaran. Visi-visi yang Anda punya nyata, tapi waktu penting. Anda tidak bisa memaksa orang memahami sebelum mereka siap. Pekerjaan Anda
adalah terus memegang visi, terus percaya pada apa yang Anda lihat, bahkan saat tidak ada orang lain yang melakukannya. Akhirnya, dunia akan menyusul Anda. Itu selalu begitu. Visioner selalu sendirian pada awalnya, tapi mereka tidak pernah salah. Huruf W mewakili pengembara, jiwa yang butuh berkelana. Jika nama Anda dimulai dengan W, Anda menghabiskan kehidupan lampau bergerak, bepergian, menjelajah. Anda mungkin pernah menjadi pedagang yang berdagang lintas benua, peziarah yang berjalan-jalan suci, atau hanya seseorang dengan kaki gelisah dan hati penasaran. Di kehidupan ini Anda masih tidak bisa diam. Anda butuh pengalaman-pengalaman baru, tempat-tempat baru, perspektif-perspektif baru. Saat Anda terjebak di satu tempat terlalu lama, sesuatu di dalam Anda mulai mati. Dan orang-orang memberitahu Anda untuk menetap, bertanggung jawab, berhenti lari. Tapi Anda bukan lari, Anda mencari. Jiwa Anda butuh gerakan untuk merasa hidup. Pelajaran yang Anda pelajari adalah bahwa berkelana bisa internal juga. Anda bisa menjelajahi kedalaman, bukan hanya jarak. Anda bisa berpetualang ke dalam diri sendiri dengan rasa penasaran yang sama yang Anda bawa ke tempat-tempat baru. Beberapa petualangan paling mendalam terjadi saat duduk diam. Saat Anda menemukan ini, Anda akan menemukan apa yang telah Anda cari selama ini. Rumah bukan tempat. Itu adalah keberadaan yang bisa Anda bawa kemanapun Anda pergi. Mari kita jelajahi X. Jika nama Anda dimulai dengan X, Anda langka dalam setiap arti. X adalah tanda bagi mereka yang telah hidup kehidupan begitu tidak biasa, begitu di luar norma, sehingga mereka kembali dengan energi yang tidak cocok kategori apapun. Anda mungkin pernah menjadi pengasingan, orang buangan, seseorang yang hidup di pinggiran masyarakat, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan atau alam. Di kehidupan ini, Anda masih merasa seperti orang luar. Anda tidak berhubungan dengan kekhawatiran normal. Anda melihat melalui permainan sosial, pengkondisian budaya, ilusi-ilusi kolektif. Anda tidak bisa berpura-pura peduli pada hal-hal yang tidak penting. Dan ini membuat Anda kesepian karena koneksi memerlukan tingkat realitas bersama. Dan Anda sering merasa seperti hidup di realitas yang berbeda dari semua orang di sekitar Anda. Tujuan Anda adalah menjadi X, variabel tak dikenal, orang yang tidak masuk akal. Anda di sini untuk mengganggu, mempertanyakan, menunjukkan bahwa ada cara-cara keberadaan yang tidak cocok cetakan. Anda bukan dimaksudkan untuk cocok, Anda dimaksudkan untuk memperluas apa yang mungkin, miliki keanehan Anda. Itu adalah kekuatan super Anda. Huruf Yaks mewakili pertanyaan mengapa abadi. Jika nama Anda dimulai dengan Yai, Anda adalah filsuf di kehidupan lampau, seseorang yang tidak bisa menerima jawaban-jawaban mudah, yang butuh memahami bukan hanya apa, tapi mengapa. Anda mempertanyakan segalanya, otoritas, tradisi, sistem-sistem kepercayaan, bahkan sifat realitas itu sendiri. Di kehidupan ini, Anda masih bertanya mengapa. Mengapa kita hidup seperti ini? Mengapa kita menerima apa yang kita terima? Mengapa penderitaan ada? Mengapa saya di sini? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong Anda, tapi juga melelahkan Anda karena semakin Anda bertanya, semakin sedikit jawaban solid yang Anda temukan. Anda telah menemukan bahwa kebanyakan apa yang dipercaya orang hanyalah cerita-cerita yang mereka setujui untuk diceritakan kepada diri mereka sendiri. Pekerjaan Anda sekarang adalah berdamai dengan misteri. Beberapa pertanyaan tidak punya jawaban, dan itu baik-baik saja. Bertanya itulah yang penting. Mencari adalah jalan. Anda tidak perlu mencari tahu segalanya. Anda hanya perlu terus bertanya-tanya, terus mempertanyakan, terus menolak menerima apa yang tidak terdengar benar. Keraguan Anda suci. Pertanyaan-pertanyaan Anda adalah doa-doa. Akhirnya, mari kita bicara tentang Z. Jika nama Anda dimulai dengan Z, Anda berada di akhir alfabet, tapi juga di awal. Mewakili penyelesaian, jiwa yang telah berpetualang melalui setiap pelajaran dan sedang bersiap untuk sesuatu yang baru. Di kehidupan lampau, Anda mungkin pernah menjadi orang tua, orang bijak, seseorang yang telah melihat segalanya dan siap transisi melampaui roda kelahiran kembali.
Di kehidupan ini Anda membawa energi tua, lelah. Anda merasa selesai dengan begitu banyak drama, permainan, kedangkalan, perjuangan. Anda telah melalui cukup. Anda ingin damai. Anda ingin istirahat. Anda ingin makna. Dan kadang Anda merasa seperti hanya menjalani gerakan, menunggu sesuatu yang tidak bisa Anda namai. Apa yang Anda tunggu adalah penyelesaian. Jiwa Anda sedang membungkus hal-hal, menyelesaikan urusan lama, membersihkan hutang karma. Ini mungkin salah satu inkarnasi manusia terakhir Anda, atau setidaknya yang terakhir di siklus khusus ini. Segala sesuatu yang Anda alami sekarang sedang mempersiapkan Anda untuk apapun yang datang selanjutnya. Jangan buru-buru. Hormati kelambatan. Percayalah bahwa Anda tepat di mana Anda perlu berada, bahkan saat terasa seperti tidak ada yang terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Anda sedang menyelesaikan perjalanan yang telah berlangsung, kehidupan-kehidupan tak terhitung. Itu layak penghormatan. Sekarang Anda telah mendengar apa yang diungkapkan huruf pertama nama Anda, tentang siapa Anda di kehidupan-kehidupan lampau, dan mungkin sesuatu di dalam Anda bergeser saat Anda mendengarkan. Mungkin Anda mengenali diri sendiri dengan cara-cara yang tidak bisa Anda jelaskan sebelumnya. Mungkin Anda merasa gejolak, pengingatan, seperti pintu terbuka ke ruangan yang telah Anda lupakan keberadaannya. Perasaan itu nyata. Itu adalah jiwa Anda mengonfirmasi apa yang sudah diketahuinya. Huruf-huruf ini bukan hanya simbol, mereka adalah kunci. Dan sekarang Anda punya milik Anda. Pertanyaannya bukan apakah Anda percaya itu. Pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan dengannya. Apakah Anda akan mengabaikan pengetahuan ini dan kembali hidup seolah Anda hanya kumpulan acak sifat dan perilaku? Atau apakah Anda akan menghormati makhluk kuno yang Anda adalah, yang telah berjalan-jalan ini lebih lama daripada yang bisa Anda bayangkan? Kebenarannya adalah, Anda bukan di sini secara kebetulan. Jiwa Anda memilih kehidupan ini, tubuh ini, nama ini, tantangan-tantangan ini, karena itu punya sesuatu untuk dipelajari, sesuatu untuk disembuhkan, sesuatu untuk diselesaikan. Dan semakin Anda paham tentang di mana Anda pernah berada, semakin jelas menjadi kemana Anda perlu pergi. Ini bukan tentang hidup di masa lalu. Ini tentang menggunakan masa lalu untuk memahami masa kini dan melangkah secara sadar ke masa depan Anda. Jika video ini menyentuh sesuatu di dalam Anda, jika itu membantu Anda memahami diri sendiri lebih baik, saya minta 3 hal. Pertama, beri like. Itu membantu konten ini menjangkau jiwa-jiwa lain yang mencari pemahaman yang sama. Kedua, berlangganan saluran ini karena ini hanya satu ajaran di antara banyak dan ada begitu banyak kebijaksanaan lagi untuk dijelajahi bersama. Dan ketiga, komentar di bawah. Beritahu saya dari mana Anda menonton dan apa huruf pertama nama Anda. Mari kita bangun komunitas jiwa-jiwa yang sedang bangun, mengingat dan mendukung satu sama lain di perjalanan ini. Anda tidak sendirian dalam hal ini. Ada ribuan dari kita yang mengenali kebenaran-kebenaran yang sama, merasakan gejolak-gejolak yang sama, bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dan bersama, kita bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada satu kehidupan apapun. Kita bagian dari kebangkitan besar, pengingatan kolektif, kembalinya ke siapa kita selalu di bawah kelupaan. Jadi ambil apa yang bergema. Tinggalkan apa yang tidak. Percayai pengetahuan dalam Anda sendiri di atas segalanya. Dan ingat, huruf pertama nama Anda hanyalah satu petunjuk di antara banyak. Jiwa Anda telah meninggalkan remah-remah roti sepanjang hidup Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah mulai memperhatikan. Perjalanan kembali ke diri sendiri telah dimulai. Selamat datang di rumah.